Tersangka, mahasiswi yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi dua pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Menan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao. Demikian informasi dalam Tribun News Highlight kali ini. Selamat menyaksikan program berikutnya. Download Tribun X sekarang. Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan.
Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Medan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao. Yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu.
Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Menan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao. Yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan.
Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Menan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim penjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024 Tunggal Putri Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu. Selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon Gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat.
Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Lebanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Lebanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Menan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao. Yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon Gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Medan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim penjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao. Yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon Gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Medan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4.
Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024 Tunggal Putri Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu. Selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Pingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Pingqiao yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Menan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024 Tunggal Putri Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu. Selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Pingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Pingqiao.
yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon Gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Menan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao. Yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan.
Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Menan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar.
Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Medan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao. Yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya
berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga, Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Menan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim penjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao. Yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Langkumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon Gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara, sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara.
Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel. Selain itu, WNI di Libanon diminta untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Arema FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2024 seusai mengalahkan Borneo FC lewat drama adu penalti di Stadion Menan Solo pada Minggu 4 Agustus malam. Dalam adu penalti ini, Arema menang dengan skor 5-4. Gelar ini pun jadi trofi keempat bagi Arema FC di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, tim berjuluk Singoedan itu telah meraih gelar juara pada edisi 2017, 2019, dan 2022. Kita beralih ke informasi terkait dengan Olimpiade Paris 2024, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung otomatis mendapatkan medali perunggu, selesai wakil Spanyol Carolina Marin mundur. Sebagaimana diketahui, Marin mundur saat berhadapan dengan He Bingqiao dari Cina karena cedera kaki. Adapun untuk partai final akan mempertemukan wakil Korsel An Seong dengan He Bingqiao. Yang menabrak pemotor di Pekanbaru hingga tewas kini meminta maaf. Tersangka Marisa Putri dalam rilis pada Minggu 4 Agustus kemarin mengakui dirinya tidak sadar saat menabrak korban. Menurut Marisa, dirinya sempat mengonsumsi alkohol dan narkoba sebelum kecelakaan. Kita beralih ke informasi dari Pontianak. Setelah dilakukan pencarian selama lebih dari 19 jam, tubuh pekerja pria yang tertimbun bangunan roboh di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, korban bernama Yusuf dalam keadaan tewas karena terjepit dan tertimpa tiang bangunan. Sebelumnya, tim SAR telah lebih dulu mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang ikut tertimbun bersama Yusuf. Kita beralih ke informasi terkait dengan Pilkada serentak. Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan Koalisi Indonesia Maju atau KIM tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan nama Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Terkait dengan posisi Demokrat terhadap dinamika politik saat ini, Kamhar mengatakan mereka masih menunggu. Adapun sebelumnya, Golkar dan Gerindra telah menyatakan untuk mengusung mantan Bupati Purwakarta itu di Pilkada Jabar. Sementara itu, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan surat rekomendasi pada bakal calon gubernur Jakarta pada pekan ini. Menurut juru bicara PDIP, Ciko Hakim, surat rekomendasi ini akan diberikan sebelum tanggal 10 Agustus. Ciko mengatakan, selain menggodok nama dari internal partai, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai politik untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Selesai mendapat rekomendasi PDIP untuk maju Pilkada Batu, Krisdayanti kini membocorkan sosok yang akan jadi wakilnya nanti. Meski belum memberi bocoran secara gamblang, Krisdayanti mengatakan calon wakilnya berasal dari kalangan milenial dan berjenis kelamin pria. Menurut Krisdayanti, Pilkada jadi momen untuk merangkul dan bergerak bersama rakyat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebanyak 27 orang tewas dalam bentrokan terbaru di Bangladesh pada Minggu 4 Agustus yang melibatkan aparat setempat. Polisi mengklaim mereka tak menembakkan peluru apapun kepada pengunjuk rasa yang mendesak mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Adapun Hasina dalam rapat panel keamanan nasional menuding para pengunjuk rasa bukanlah mahasiswa melainkan teroris yang ingin mengacaukan negara. Afrika Selatan mendesak dilakukannya penyelidikan atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Ronald Lamola, saat berada di Teheran, Iran, mengatakan tindakan pembunuhan ini melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Afrika Selatan juga menegaskan seruannya untuk dilakukan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tidak bepergian ke sejumlah negara di Timur Tengah seiring dengan meningkatnya konflik. Adapun negara-negara tersebut yakni Libanon, Iran, dan Israel.